Oke, halo Properders, selamat datang kembali di channel The Propers dan kali ini kita akan membawakan sebuah series baru ya, series lain lagi yang kemarin udah ada dua yaitu Proper Talk sama Job Beach. Jangan judge our book by its content. Kali ini akan lebih sedikit santai karena saya akan berdiskusi dengan para caster-caster The Propers ya, orang-orang yang akan terlibat banyak dalam channel YouTube-nya The Propers dan mari kita langsung mengenal para orang-orang ini siapa saja mereka dan ya yang pasti saya nggak usah kenalan lagi lah ya, kenalan terus nanti anda sayang gitu kan, kan makanya katanya tak kenal maka tak sayang, kalau sering kenalan ntar sayang susah gitu ya. Jadi saya akan langsung coba untuk menyapa satu persatu, dimulai dari yang cowok aja kali ya, nggak ada ladies first mungkin. Cowok sepertinya lebih siap dengan perkenalan. Ayo, teman-teman semua kita sapa dulu. Ada Robi Yumendra di sana. Halo, apa kabar Mas? Halo, kabar baik. Em, Suara Anda sedikit kekecilan, bisa dibesarin lagi gimana ya caranya? Oke, halo, Masih, halo. masih, masih. Oke, sebentar ya Mas ya. Oke. Halo, Nah, better. better. Oke, oke, oke. Sip. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri Masnya. Oke. Yang mesti disebutin apa aja nih Mas? Yang yang penting untuk orang tahu sih. Kalau misalnya menurut Mas status penting ya nggak apa-apa. Halo semuanya, sahabat Proper Dice. Ya, Oke, Proper halo Dice. Proper Dice, nama saya Robi. Eh, ya panggil Robi saja. Sekarang sibukan menganggur, eh, asal dari Padang. Ya, Itu aja Mas. Mas Robi ini pernah jadi VO ya di channel Developers di video sebelumnya kalau teman-teman ingat. Oke, langsung aja kita akan bahas nanti lebih lanjut tentang Robi Yumendra atau Mas Robi ya, tentang bagaimana beliau. Kita lanjut ke caster berikutnya yang mungkin sudah mempersiapkan diri dari tadi. Kak Kartika, selamat malam Kak. Selamat malam, kedengaran nggak suaraku? Lumayan sih. Oke. Halo, nama aku Kartika Ratna Sofia, aku dari Serang. Saat ini sedang kuliah semester 6, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Itu sedikit sih perkenalan singkat. Nanti kalau misalnya The Propers. Kalau misalnya Properdess ada yang mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, guys. Lanjut kita ke sebelah atas saya, ada Kak Halida. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Halo. Perkenalkan, nama saya Halida Pratna Pitaloka, bisa dipanggil Lida ya. Sekarang saya kelas 12 SMA. Nice, 12 SMA ya. Lagi em, baru masuk berarti ya, Kak? Iya, baru masuk. Baru masuk ya. Oke, jadi itu ada tiga dari banyak sih sebenarnya yang ada mendaftarkan diri ya jadi casternya The Propers, dan baru tiga yang kita hadirkan malam ini. So, next ke depannya kita akan menghadirkan orang lain lagi ya. Kita akan langsung aja coba mungkin uh, membahas ya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin enaknya beda nggak sih dari setiap orang, biar atau sama aja beda kali ya, beda biar biar seru gitu kan, jadi kita nggak monoton ke satu pertanyaan aja. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk Mas Robi dulu lah ya. Karena ya Mas Robi saya udah kenal sih. Dan Mas Robi ini suka baca guys, karena ya setiap open PO buku aing dia beli gitu kan. Jadi oke lah, mungkin kayaknya dia suka baca. Mari kita bertanya-tanya. Mas Robi kenapa sih masih suka baca gitu di saat zaman milenial ini orang-orang lebih suka nonton atau main game atau sekedar scrolling-scrolling gitu. Kenapa masih suka baca gitu, Mas? Hmm, Menurut saya tidak terlalu suka baca seperti yang Mas Fauzi kira ya. Tapi ya kalau baca buku ya baca aja gitu. Jadi tidak ada kayak harus baca 1 bulan harus selesai 1 buku atau bahkan 1 minggu harus selesai 1 buku, enggak.
Tapi kalau ada yang menarik, sekiranya menarik ya kenapa enggak dibaca gitu. Jadi dibilang apa namanya kutu buku pun juga enggak, karena saya baca apa yang menurut saya menarik gitu aja sih. Dan menurut saya mungkin cara tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin nyamannya itu bukan dengan membaca tapi dengan melihat secara visual gitu melalui video di YouTube atau di media lain gitu. Bisa mungkin banyak juga yang suka baca melalui gadgetnya mungkin gitu. Tapi saya tipe orang yang lebih suka baca di buku langsung daripada melalui layar HP atau layar laptop gitu, karena capek juga melototin HP lama-lama, bikin mata capek juga, jadi lebih enak baca buku gitu. Itu sih mas, tiap orang beda-beda, nyamannya itu beda-beda gitu gimana mereka. Iya, saya malah nggak suka baca buku kan, padahal katanya sih penulis. Tapi ya saya emang buku yang saya baca tuh under 10 mungkin. Ya jadi gitu ya, penjelasan dari Mas Robi emang tipikal orang beda-beda. Ada yang suka baca, ada yang suka hal lain. Dan kita masuk ke Kak Kartika, ini penulis ya Kak? Maksudnya udah pernah menulis gitu kan? Iya sih, tapi lebih ke cerpen sih, sama puisi paling. Belum Oh, pernah buat buku. Pengen sih. pengen ya? Tapi ya, Oke. Ini menarik sih. Saya punya banyak pertanyaan sih kalau kepada orang-orang yang suka nulis, karena menurut saya alasan saya suka nulis itu aneh. Teman-teman mungkin udah tahu lah ya, udah ada di video sebelumnya. Tapi saya mau tanya sama Kak Kartika, kenapa sih awalnya jadi suka nulis gitu? Kan di ya zaman-zaman seperti sekarang ini kan menulis hobi itu kan tidak tidak banyak lah mungkin orang yang suka. Mungkin di daerah saya tidak terlalu banyak orang yang benar-benar dia milih untuk ya dia suka nulis gitu. Lebih banyak yang mungkin suka baca mungkin banyak gitu. Tapi yang suka nulis tidak terlalu banyak sebanyak itu. izin menjawab ya. Ya, Oh ya, sebenarnya jawabannya cukup memorable ya. Karena alasan saya suka nulis, karena mas saya juga suka nulis. So I follow him. Karena dia itu adalah apa ya, kayak istilahnya sosok yang saya kagumi. iya. I admire him, so I like him. Jadi akhirnya terinspirasi dan mulai nulis berkat dia. That's right. Oke, pertanyaan pertama sih simpel aja dulu ya. Ntar ada yang lebih rumit, tenang aja. Oh, boleh. Ke Kak Halida mungkin. Apa sih maksudnya apa ya? Saya mau nanya itu sebenarnya sih gimana sih cara dapat ya inspirasinya buat nulis gitu. Saya mau nanya itu sebenarnya. Oke. Kalau untuk saya pribadi ya, cara mendapatkan inspirasi untuk menulis sih, saya pribadi itu nonton film atau membaca cerita lain sebagai referensi, tapi tidak memuat seluruhnya. Dicatat poin-poinnya, lalu nanti saya rangkai kembali menjadi sebuah cerita. Begitu, Kak. Oke. Kalau misalnya tempat di mana Kak Lida bisa dapat inspirasi yang terbaik itu di mana? Tempat mendapatkan inspirasi yang terbaik. Ya, Kalau saya pribadi itu ya di tempat yang ada banyak orangnya. tempat Kenapa? banyak orang ya. Berarti emang Contohnya itu Kak, misalkan kayak sekolah atau di pasar. Karena setiap orang kan di tempat itu melakukan kegiatannya masing-masing. Nah, Iya. itu tuh menurut saya adalah hal yang menarik untuk dilihat. Mereka itu dengan tindakan mereka mencerminkan sebuah sifat. Nah, jadi saya itu emang suka mengamati manusia. Jadi saya sering banget mengamati manusia terus membuat sebuah karya. Oh, jadi lebih senang di tempat yang rame-rame gitu ya, Kak? Iya, Wah, mengamati. saya lebih perfectnya saya
tempat yang paling menginspirasi untuk saya itu kamar mandi. Ya, kamar juga termasuk sih, Kak. Kamar mandi sih. Nah, jokes sih, jokes. Lanjut ya, kan istilahnya kan kita melihat nih teman-teman bahwa kepenulisan di Indonesia dari dulu kan gitu-gitu aja gitu. Ada yang terkenal kayak Terelie, ya teman-teman sebutlah penulis-penulis terkenal itu banyak kan. Tapi dibanding dengan penduduk apa sih jumlah penduduk yang ada di Indonesia, penulis-penulis terkenal itu ya 1% mungkin nggak nyampe gitu kan. Dan penulis-penulis lain itu sebenarnya banyak gitu. Banyak penulis-penulis yang eh, mencoba atau berusaha menuju ke arah terkenal, even mereka mau atau tidak sebenarnya. Kan terkenal bukan tujuan semua orang. Tapi banyak kan penulis-penulis yang setidaknya ya mereka kalau bikin caption Instagram itu bikin sendiri gitu, nggak menyadur dari manapun kan kita sudah bisa sebut mereka penulis lah meskipun di level yang berbeda. Namun ya banyak gitu sebenarnya orang yang suka nulis dan tapi yang terkenal mah itu aja gitu. Apakah gimana sih teman-teman melihat fenomena ini sekarang gitu? Apakah kita butuh memang sebuah apa ya? Sebuah ekosistem atau sebuah lingkungan yang benar-benar mendukung penulis-penulis tersebut untuk bisa saling naik satu sama lain atau emang end up di dunia kepenulisan akan seperti ini sih menurut teman-teman dari fact yang saya berikan tersebut gimana? Fake, fak, astaga, dari fakta ya, dari fact. Maaf, saya masih magang ya jadi host biasa jadi bintang tamu guys. Mungkin Kak Kartika mungkin bisa bantu jawab fenomena tersebut. Apakah memang sudah seharusnya seperti itu atau ada yang something yang bisa kita ubah? Gimana ya? Kalau menurut aku, ya emang sih betul banget yang dikatakan oleh Kak Fauzi bahwa emang saat ini misalnya apa ya? Sedikit banget gitu. Sebenarnya yang hanya terekspos kan, yang makanya kenapa kelihatannya dikit gitu. Karena memang yang terekspos itu mungkin hanya sedikit gitu. Mungkin saja. Sebenarnya banyak gitu orang yang senang nulis, yang suka nulis, yang bahkan punya karya gitu. Cuma mereka kesulitan untuk mengembangkan diri mereka atau bahkan kesulitan untuk mempublikasikan karya mereka sehingga mereka tidak diketahui banyak orang. Itu sih kalau menurut aku. Kalau misalnya apa gitu yang mesti kita lakukan? Mungkin salah satunya kita bisa istilahnya kalau bisa gitu ya. Karena masalahnya aku sendiri pun sampai saat ini belum mampu gitu mempublikasikan karya aku gitu kayak karena aku kepengen banget bikin antologi puisi kayak gitu kan. Mungkin bisa dengan kayak kita program gitu gimana orang-orang bisa menerbitkan bukunya gitu. Karena yang aku tahu menerbitkan buku juga kan nggak murah kan biayanya juga. Iya, nggak murah sih. Dan butuh effort yang cukup serius gitu. Dan kalau kita jadi penulis, otomatis kita bukannya yang bisa berhenti di situ aja kan. Iya. Kita harus continue karya kita gitu supaya kita istilahnya makin berkembang menjadi lebih baik gitu kan dalam menulis. Iya. Terus kalau menurut aku Itu ya. Iya, padahal mau ditanya keluar dia, Mas. Bentar, Mas Robian ada gangguan. Jadi sebenarnya kan tujuan awal dari Proper Media kan untuk itu gitu. Jadi untuk menjangkau lebih banyak orang, gimana sih kita mengedukasi bahwa nerbitin buku di Indonesia itu nggak sulit kok gitu. Seperti bayangan orang-orang yang dahulu kan. Jadi kita ingin merubah mindset bahwa menerbitkan buku di Indonesia itu mudah gitu. Bahkan dari yang gratis sampai teman-teman yang sultan yang mau bayar mahal pun bisa gitu dengan layanan yang berbeda pastinya. Itu sih cikal bakal atau dasar dari Proper Media itu berdiri gitu. Kita ingin menggapai seluruh kalangan penulis yang selama ini dibagi-bagi oleh yang namanya penerbit mayor dan juga penerbit indie. Gitu sih. Nah, menurut teman-teman nih, keren gak sih kalau misalnya ada sebuah channel nih yang bisa
menjadi apa ya, menjadi pilot mungkin, atau menjadi leader dalam hal kepenulisan gitu. Misalnya kan kayak sebutlah kalau misalnya kita bahas teknologi pasti bahasnya gadget in gitu. Kalau misalnya mau cari HP, cari gadget in gitu. Atau yang dunia per podcastan mungkin kita lihat close the door ya. Kalau misalnya nulis nih, kita punya sebuah platform untuk nantinya karya-karya itu akan disalurkan lebih luas. Apa sih tanggapan teman-teman gitu? Mungkin karena Kak Kartika tadi udah jawab, saya tanya ke Mas Robi ya. Bagaimana menurut pandangan Mas Robi terkait kalau misalnya kita ingin membuat sebuah eh, apa ya namanya leader dari penulis itu sendiri gitu? Oke. Sebelumnya sorry Mas Pau, tadi sempat keluar karena jaringannya agak kurang bagus. Tapi ide Mas Pau yang pengen bikin sebuah channel yang kayak kayak semacam channel piloting itu ya untuk perbukuan atau kepenulisan itu menurut saya ide yang menarik, dan sejauh ini saya belum ketemu itu channel yang serupa seperti yang Mas Pau bilang gitu. Saya belum ketemu, mungkin aja udah ada tapi saya belum ketemu, atau memang belum ada. Kalau channel memang belum ada, maka menurut saya ini kesempatan yang luar biasa juga buat Mas Pau dan rekan-rekan yang lain buat mengembangkan channel ini gitu. Jadi ya menurut saya inilah kesempatan yang nggak boleh kita lewatkan begitu aja gitu. Dan saya pun akan siap mendukung Mas Pau dan rekan-rekan yang lain buat mengembangkan channel ini gitu. Siap. Itu something interesting ya, Mas. Kak Lida nih tadi belum ditanya kan? Iya. Nah, kita tahu bahwa buku ini banyak sih masalahnya gitu. Ada Terelie kan lagi gencar-gencarnya tuh itu kan apa namanya menggembosi buku-buku bajakan gitu, dan juga pelan-pelan buku mulai terkikis perannya baik itu oleh media-media lain seperti film dan ya media-media sosial, dan juga oleh e-book sendiri gitu sebagai saudaranya yang elektronik. Menurut Kak Lida masih worth it nggak sih nerbitin buku di saat ini gitu? Berat. Ya, kalau menurut saya untuk saat ini menerbitkan sebuah buku tergantung situasinya sih Kak. Maksudnya kayak gimana ya? Orang-orang zaman sekarang kan apa-apa sudah teknologi itu sudah maju kan. Ya. Jadi kalau mau baca novel bisa buka aplikasi Oren. Nah, terus aplikasi lain. Nah, jadi tergantung orang-orangnya sih Kak. Kalau yang udah kalau yang anak-anak muda itu bacanya pasti lewat handphone kan. Sedikit banget kalau menurut saya itu yang baca lewat buku, dikarenakan juga biayanya kan ya Kak. Yeah. Sedangkan kalau lewat HP kan tinggal download gitu. Nah, tapi untuk orang-orang dewasa mungkin mereka lebih suka yang membaca dalam bentuk sebuah buku. Jadi kalau kata aku 50-50 lah Kak. Tapi Kak Lida sendiri akan bangga nggak sih ketika nanti kan belum ada buku ya, maksudnya belum ada yang terbit kan? Ada sih kayak cerpen antologi doang, ya, ikut sama buku lain. Oh iya, jadi kalau misalnya nanti nih akan terbit buku secara pribadi yang pertama itu akan bangga nggak sih atau biasa aja? Bangga sih Kak, kayak apa ya? Itu tuh hasil jerih payah gitu. Megang hasil jerih payah kita sendiri itu ada rasa bangga sendiri, dan pastinya juga mengurangi rasa tidak percaya diri gitu. Oh, aku bisa nih mengurangi insecure. Sudah ada rencana kan dari sekarang untuk publish? Ada. Sebenarnya aku ikut kelas solo Kak, kelas solo proper. Ini udah ada ya, tinggal nungguin itu berarti ya?
Iya, tertunda bentar karena alasan pribadi. Karena alasan kelas 12 enggak. Ya, alasan diri sendiri lah. Ada, ya tidak bisa dibilang. Iya, iya. Oke, mungkin ya untuk pertama ya, maksudnya memperkenalkan ini kepada kalian semua gitu kan, orang-orang yang nonton video ini nanti. Mungkin sedikit sapaan dari kami ya. Akan banyak lagi yang akan kita bahas dan kita diskusikan nanti ke depannya isu-isu kepenulisan atau hal-hal yang nanti kita akan angkat untuk em, tema video-video kita properties pada segmen berikutnya atau pada video selanjutnya gitu. Salah satunya mungkin apakah benar sih penulis itu adalah hobinya orang-orang dengan em, perekonomian menengah ke bawah. Menulis itu adalah hobinya mereka-mereka yang tidak sultan. Mungkin salah satunya itu ya. Tapi nggak janji di episode berikutnya bahas itu juga sih. Mungkin episode hari ini kita harus cukupkan dan kita berterima kasih kepada 3 guest yang sudah datang ya. Akhirnya bisa jadi host guys. Terima kasih Mas Robi, Mbak Kartika, Mbak Kartika, dan juga Kak Halida. Iya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video yang kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Iya, iya kali diupload. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.